Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak CD. Belajar matematika, cerdas, dan enjoy. Oke, pada kesempatan ini Kak CD akan membahas materi UM-UGM dan SIMA UI. Seperti apa soalnya? Tonton videonya sampai selesai ya. Dari persamaan x kuadrat plus x min 4 sama dengan 0, maka kita bisa mendapatkan jumlah akar, P tambah Q-nya adalah minus 1, min P per A, dan P kali Q-nya adalah minus 4, yaitu C per A. Kita jabarkan dulu, P kuadrat ditambah Q kuadrat, itu bisa dijabarkan menjadi P plus Q kuadrat dikurangi dengan 2PQ. Maka nilai P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan P plus Q-nya adalah minus 1 dikuadratkan, dikurangi dengan P Q-nya adalah minus 4, sehingga didapatkan min 1 kuadrat dikurangi 2 kali minus 4 sama dengan 9. X kuadrat plus X min 4 sama dengan 0, itu akarnya adalah P sama Q. Maka ketika P-nya saya substitusi, maka akan didapatkan P kuadrat ditambah dengan P min 4 sama dengan 0. Maka kalau 4-nya saya pindah, didapatkan P kuadrat plus P sama dengan 4. Pertanyaannya adalah 5P kuadrat ditambah dengan 4Q kuadrat ditambah dengan P. Saya jabarkan menjadi 4 buka kurung P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah dengan P kuadrat ditambah dengan P. Karena dari 5P kuadrat saya jabarkan menjadi 4P kuadrat ditambah dengan P kuadrat. Yang 4P kuadrat kita gabung dengan 4Q kuadrat menjadi 4 buka kurung P kuadrat tambah Q kuadrat, dan P kuadrat satunya bergabung dengan P. Maka 4P kuadrat tambah Q kuadrat nilainya 9. 4 kali 9 36, dan P kuadrat ditambah 4 bernilai P kuadrat ditambah P bernilai 4, maka hasilnya adalah 39 ditambah 4 40. Oke, kita fokus dulu ke persamaan X kuadrat min 10X plus C. Diketahui di sana akarnya adalah P dan P kuadrat min 2. Maka dari sana kita lihat informasinya adalah B-nya min 10. Sehingga kita bisa mencari dulu operasi penjumlahan akar. X1 ditambah X2 itu min P per A. Maka didapatkan X1 ditambah X2 nilainya sama dengan 10. X1 nya kita ganti dengan P, dan X2 nya kita ganti dengan P kuadrat minus 2. Nilainya kalau kita pindah ruas ke kiri akan didapatkan P kuadrat ditambah P min 12 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P plus 4 dikalikan dengan P min 3 sama dengan 0, maka nilai P-nya adalah 3. Dan satunya lagi nilainya adalah minus 4. Karena ada syaratnya bahwa P lebih dari 0, maka yang kita pilih adalah yang 3. Dari P3 kita substitusikan ke dalam persamaan X kuadrat min 10X plus C, sehingga didapatkan nilainya menjadi 3 kuadrat min 10 kali 3 ditambah dengan C sama dengan 0. Maka hasil operasi didapatkan nilai C-nya 21. Karena nilai C itu merupakan bagian juga dari akar persamaan yang X kuadrat plus AX plus 42, maka nilai C-nya kita substitusikan ke dalam persamaan tersebut, sehingga didapatkan 21 kuadrat ditambah dengan A kali 21 ditambah dengan 42 sama dengan 0. Sehingga hasil dari operasinya itu didapatkan nilai A sama dengan minus 23. Maka jawaban yang memenuhi adalah jawaban yang A. Untuk melihat pergeseran, maka kita bisa mengambil satu titik dan kita bandingkan dengan titik pada hasil pergeseran. Yang paling mudah adalah kita ambil titik puncak. Diketahui grafik awalnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Maka puncaknya adalah 0,0 karena B sama C-nya 0 ya. Dari persamaan yang satunya, fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 7, maka kita bisa mendapatkan nilai puncaknya dengan memasukkan rumus min b per 2a, sehingga didapatkan nilainya min minus 6 per 2 kali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian nilai y puncaknya diperoleh dari substitusi nilai x puncak sama dengan 3 ke dalam persamaan.
Maka didapatkan 3 kuadrat dikurangi 6 kali 3 ditambah dengan 7 sama dengan minus 2. Sehingga dari sini kita akan membandingkan. Kalau pada fungsi kuadrat X kuadrat itu titik puncaknya 0,0, sedangkan pada fungsi kuadrat X kuadrat min 6X plus 7 puncaknya adalah 3,2. Kita fokusnya ke absis dulu, ke X dulu. X-nya awalnya dari 0 menuju ke 3, artinya bergerak 3 satuan. Karena positif berarti 3 satuan ke kanan, karena sekarang acuannya sumbu X. Kalau nilai Y-nya awalnya dari 0 menuju ke minus 2, berarti bergerak 2 satuan tetapi minus, sehingga karena sumbu Y minus itu ke bawah, maka bergeraknya 2 satuan ke bawah. Sehingga perpindahannya adalah 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Maka jawabannya yang C. Diketahui grafiknya ada puncaknya, maka langkah yang pertama adalah kita analisis dulu bahwa grafiknya itu punya puncak 8,4, artinya di kuadran 1, X-nya positif, Y-nya positif, dan memotong sumbu X negatif. Berarti nanti grafiknya itu akan ada memotong di sebelah kiri, sehingga kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, oke, dari sana kita bisa melihat bahwa grafiknya terbuka ke bawah, karena tidak mungkin kalau memotong sumbu X itu terbuka ke atas. Maka karena terbuka ke bawah, nilai A-nya kurang dari 0 atau negatif. Kita lihat juga grafiknya memotong sumbu Y yang positif, maka nilai C-nya itu lebih dari 0. Kemudian kita lihat puncaknya letaknya di sebelah kanan, atau puncaknya dia positif ya untuk X-nya. Kita tahu bahwa rumus X-nya itu adalah min B per 2A. Karena nilai A-nya negatif, kemudian di rumusnya juga ada minus dengan A-nya juga negatif, maka hasilnya positif, didapatkan nilai B-nya adalah lebih dari 0. Maka disimpulkan nilai A-nya kurang dari 0, nilai B-nya lebih dari 0, dan nilai C-nya lebih dari 0. Maka jawabannya yang memenuhi adalah jawaban yang dari 2 pangkat 20 itu kita jabarkan menjadi 2 pangkat 19 ditambah dengan 1. Kita tahu bahwa kalau ada operasi penjumlahan di pangkat itu sama saja dengan dikalikan. Sehingga bisa saya tuliskan adalah A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikalikan dengan 2 pangkat 1 dikurangi dengan 2 pangkat 19 dikalikan 1. Sehingga sama-sama punya 2 pangkat 19 dikeluarkan, sisanya tinggal 2 pangkat 1 min 1 di dalam kurung. Maka nilai A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Dari 2 kurangi 1 hasilnya 1, maka hasilnya A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Maka nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 19. Maka nilai A plus B sama dengan 21. Cukup mudah bukan? Oke, untuk mendapatkan A kali B kali C kali D kali E kali F, maka ikuti langkah seperti ini. Nah, dari soal kita bisa menggabungkan dulu. Contohnya adalah 2 pangkat A sama dengan 3 dan 3 pangkat B sama dengan 4. Karena nilai B-nya itu adalah 2 pangkat A, maka jika 3-nya saya substitusikan, sehingga didapatkan 2 pangkat AB sama dengan 4. Kemudian karena 4 itu bernilai, 4 pangkat C bernilai 5, maka 4-nya saya ganti 2 pangkat AB, didapatkan 2 pangkat ABC bernilai 5. Nah, lakukan ini seterusnya sehingga didapatkan hasilnya adalah 2 pangkat ABCDEF bernilai 8. Maka 8 itu adalah 2 pangkat 3, sehingga nilai ABCDEF-nya nilainya sama dengan 3. Cukup mudah bukan? Oke, dari soal pecahan itu, maka kita fokus dulu ke penyebutnya dulu. Kita tahu bahwa
jika ada pangkat minus itu artinya adalah 1 per ya. Maka 2 pangkat min setengah itu bisa dituliskan menjadi 1 per 2 pangkat setengah, dan 2 pangkat min sepertiga bisa dituliskan menjadi 2 pangkat sepertiga. Sehingga kita fokus dulu ke penyebutnya. Dari penyebut itu kita samakan dulu operasinya, penyebutnya lagi, sehingga didapatkan menjadi 2 pangkat setengah kali 2 pangkat sepertiga untuk penyebutnya, sehingga yang atasnya adalah 2 pangkat setengah ditambah dengan 2 pangkat sepertiga. Sehingga kalau kita bagi dengan pecahan itu sama saja dikali dibalik, mengakibatkan 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiganya bisa kita habiskan. Maka sisanya didapatkan adalah 2 pangkat setengah dikalikan dengan 2 pangkat sepertiga bernilai 4 pangkat X. Kita tahu bahwa operasi dari perkalian itu sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. 2 pangkat setengah dikalikan dengan 2 pangkat sepertiga, maka didapatkan menjadi 2 pangkat 5 per 6 dengan cara menjumlahkan pangkatnya. 4 pangkat X bernilai dengan 2 pangkat 2X, sehingga 2-nya kita habiskan, didapatkan 5 per 6 itu sama dengan 2X, maka nilai X-nya adalah 5 per 12. Oke, gunakan dulu sifat dari A kuadrat min B kuadrat itu senilai dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Maka 2 log kuadrat 6 dikurangi dengan 2 log kuadrat 3 itu difaktorkan menjadi 2 log 6 ditambah 2 log 3 dikalikan dengan 2 log 6 dikurangi 2 log 3. Kita tahu bahwa operasi dari logaritma jika ada operasi jumlah sama saja perkalian, maka 2 log 6 ditambah dengan 2 log 3 senilai dengan 2 log 18, dan 2 log 6 dikurangi 2 log 3 karena pengurangan berarti pembagian didapatkan 2 log 2. Sehingga 2 log 18 dengan 2 log 18-nya bisa kita coret, hasilnya tinggal 2 log 2 sama dengan 1. Jari-jarinya adalah log A pangkat 2, maka sifat logaritma 2-nya maju menjadi 2 log A. Kelilingnya adalah log B pangkat 4, maka 4-nya maju menjadi 4 log B. Keliling kita tahu bahwa rumusnya kalau lingkaran adalah 2pi kali R, maka kelilingnya saya ganti 4 log B sama dengan 2pi, R-nya saya ganti 2 log A. Sehingga bisa kita bagi dulu 4 dengan 4 habis, karena 2 kali 2 4, sisanya tinggal log B sama dengan pi kali log A. Sehingga kalau saya pindah log A-nya didapatkan log B dibagi log A itu sama dengan pi, atau log B dibagi log A bisa dituliskan menjadi A log B, nilainya sama dengan pi. Sehingga pertanyaannya adalah 2 kali A log B, jawabannya adalah 2pi. Dari 2A plus B sama dengan 2 log 45, dan dari A plus 2B sama dengan 2 log 75, maka kita eliminasi tetapi tidak kita kurangkan tapi kita jumlahkan. Sehingga didapatkan 2A tambah A 3A, B tambah 2B adalah 3B, sama dengan 2 log 45 ditambah dengan 2 log 75. Sifat dari logaritma jika ada penjumlahan berarti perkalian, didapatkan menjadi 2 log 45 kali 75, atau bisa saya tuliskan menjadi 2 log 15 berpangkat 3. Maka sifatnya adalah 3-nya maju, sehingga didapatkan 3 buka kurung A plus B, ini saya faktorkan sama dengan 3 2 log 15. 3-nya kita coret, maka A plus B sama dengan 2 log 15. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Nantikan pembahasan berikutnya ya, dan share link ini untuk bisa bermanfaat untuk banyak orang. Tetap di channel Kak CD, belajar matematika, cerdas dan enjoy.